Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat yang sangat besar, terutama nikmat sehat yang sampai hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan di kompel kita. Tak lupa salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, rekan-rekan guru-guru hebat yang ada di SMP Negeri 2 Moro. Di sini saya akan menyampaikan materi kompel kita pada hari ini tentang pembelajaran sosial dan emosional atau disingkat dengan PSE. Mungkin sebagian Bapak Ibu masih belum begitu mengenal apa itu PSE dan masih asing mungkin di telinga Bapak Ibu tentang PSE ini. Untuk itu saya di sini bukan mau menggurui Bapak Ibu rekan-rekan hebat semuanya, tetapi saya di sini hanya ingin kita sharing, berbagi pengalaman pembelajaran dan berbagi pengetahuan kita dalam kompel yang kita adakan pada hari ini. Sebelumnya saya pantun dulu sedikit karena kita di bumi Melayu. Jalan-jalan ke Mangga 2, tidak lupa membeli pasta. Selamat bertemu Bapak Ibu semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Ada dua tuh, satu lagi. Jalan bergaya penuh sensasi. Saat berdiri terlihat seksi. Izinkan saya sampaikan presentasi. Semoga menjadi berkah diskusi ini. Sebelum kita lanjut, saya akan membuat kesepakatan forum kita pada hari ini. Di sini sudah ada beberapa kesepakatan forum yang saya buat. Yang pertama itu berdoa. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat semuanya? Sepakat. Yang kedua menghargai dan menghormati setiap orang. Gimana Bapak Ibu? Sepakat. Oke. Yang ketiga yang saya buat itu menjadi pendengar yang baik. Sepakat. Yang keempat mengangkat tangan ketika ingin berbicara. Gimana Bapak Ibu? Sepakat. Oke. Yang kelima menulis hal-hal yang dianggap penting. Sepakat. Untuk itu, adakah yang ingin menambahkan kesepakatan yang telah saya buat? Untuk ditambahkan, silakan Bapak Ibu. Cukup. Cukup? Tak ingin ditambahkan? Tak, cukup. Oke, kalau cukup kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut ya. Apa sih sebenarnya PSE itu? PSE atau sering disebut pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid dan orang dewasa, guru di sekolah itu memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nanti di sini disebut sebagai kompetensi sosial emosional. PSE berbasis kesadaran penuh mindfulness
dalam upaya menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong bertumbuhnya budi pekerti murid-murid kita. PSE berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial emosional atau biasa disebut KSE. Ya, jadi dalam PSE itu ada 5 KSE. Apa saja 5 KSE ini? Yang pertama yaitu kesadaran diri, yaitu pengenalan emosi. Yang kedua manajemen diri, pengelolaan diri, mengelola emosi dan melatih fokus. Yang ketiga ada kesadaran sosial, yaitu keterampilan berempati. Yang keempat ada keterampilan berelasi, yaitu keterampilan berhubungan sosial atau resiliensi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu adalah 5 dari KSE atau kompetensi sosial emosional. Bagaimana ruang lingkup KSE? Ruang lingkup KSE ini ada 3. Ruang lingkup secara rutin yaitu waktu khusus di luar akademik atau sekolah ya. Yang kedua terintegrasi dalam pembelajaran. Nah, jadi kalau kita di sekolah itu KSE atau PSE ini kita integrasikan ke dalam pembelajaran kita di kelas. Ya Bapak Ibu, sangat penting sekali kita mengintegrasikan KSE di dalam setiap pembelajaran kita di kelas. Kalau kita memakai pembelajaran berdiferensiasi itu lebih bagus lagi apabila diintegrasikan dengan KSE. Yang ketiga ruang lingkupnya yaitu protokol. Protokol ini di budaya dan tata tertib. Nah, ini ada 5 penjelasan dari KSE. Dan dapat Bapak Ibu lihat, jadi kesadaran diri itu yang seperti apa? Kesadaran diri itu berarti mengenal emosi diri sendiri. Ya, penjelasannya bagaimana? Kok mengenal emosi diri sendiri? Jadi kita itu mampu untuk memahami perasaan kita sendiri, ya, emosi pada diri kita dan nilai-nilai diri sendiri. Dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri kita dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Ya, ini untuk kompetensi yang pertama dalam KSE. Ya, jadi kita mengenal dulu diri kita, emosi yang ada dalam diri kita. Nah, jadi sebagai pendidik itu sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Saya sendiri juga harus banyak belajar. Karena di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu, di mana namanya kita manusia, emosi kadang tidak stabil, tapi dengan kita melakukan saya melakukan penjelasan tentang KSE ini, semoga bisa berdampak pada kita sebagai pendidik di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kompetensi yang kedua yaitu manajemen diri, pengelolaan diri, mengelola emosi, dan melatih fokus. Jadi setelah kita sadar diri, mengenal emosi kita, lalu kita memanajemen diri kita, ya, kita kelola emosi kita itu, ya, kita kelola pikiran dan perilaku yang ada dalam diri kita secara efektif, berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Setelah itu yang ketiga tadi penjelasannya tentang kesadaran sosial. Kesadaran sosial atau kita berempati, di mana kita individu ini memahami sudut pandang dan berempati kepada orang lain yang berasal dari latar belakang budaya konteks yang berbeda-beda, ya. Jadi kita sebagai makhluk sosial juga harus mempunyai kompetensi kesadaran sosial, selalu berempati ya kepada orang lain walaupun berbeda-beda latar belakang dan budaya, ya. Kompetensi sosial emosional yang keempat yaitu keterampilan berelasi. Berelasi ini artinya apa?
berhubungan sosial atau resiliensi. Di sini kita harus terampil untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif, kawan-kawan. Ya Bapak Ibu, jadi yang harus kita pupuk dan kita pertahankan itu adalah hubungan yang sehat, serta yang selalu mendukung dan mensupport kita, ya. Jadi yang tidak mendukung dan tidak mensupport, serta yang hubungan-hubungan yang tidak sehat, ya, itu kita tinggalkan saja. Yang kelima, kompetensi yang kelima dalam KSE yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini kita kadang-kadang sebagai manusia galau, ya. Bagaimana kita untuk mengambil sebuah keputusan agar kita sendiri bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah kita pilih, gitu ya. Jadi untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa nyaman. Jadi kita mengambil sebuah keputusan ini selain bertanggung jawab juga berlandaskan atas rasa nyaman, ya. Jadi untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat maupun kelompok. Jadi ini kompetensi yang kelima ini menurut saya sangat berat, ya kawan-kawan, karena untuk mengambil sebuah keputusan itu diperlukan berbagai macam pertimbangan, ya, supaya semuanya merasa aman dan nyaman bagaimana tindakan kita dalam mengambil keputusan. Begitulah, ya, penjelasan 5 kompetensi sosial emosional. Ya, tadi dikatakan pembelajaran sosial emosional itu merupakan langkah awal, sebenarnya langkah awal kita untuk mewujudkan well-being sekolah dalam komunitas sekolah agar terwujudlah sekolah yang aman, nyaman, sehingga murid dapat memperoleh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat kelak, sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara kita, ya Bapak Ibu. Seperti tadi, seperti kombel pertemuan sebelumnya itu oleh Ibu Nur Hayati tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di situ Bu Nur Hayati juga sudah menjelaskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, filosofinya itu banyak sekali. Salah satunya tentang menanam padi, benih padi, ya. Jadi benih yang kita tanam itu akan tumbuh sesuai dengan benih yang kita tanam. Biji jagung tidak akan berbuah stroberi, begitu juga biji stroberi tidak akan berbuah biji jagung. Itulah karakter anak-anak kita berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita hanya memfasilitasi, memberikan semangat dan dorongan kepada anak-anak didik kita. Di sini tadi dikatakan kalau KSE atau KSE ini menjadi landasan dasar untuk menciptakan well-being, ya. Apa itu well-being? Well-being itu kalau guru bahasa Inggris mungkin tahu, dan kita mungkin yang tidak guru bahasa Inggris kita nggak tahu, ya. Kesejahteraan psikologis. Jadi kesejahteraan psikologis itu di mana kondisi individu itu memiliki sikap yang positif terhadap dirinya dulu, ya. Jadi dia memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri dulu, baru dia juga bisa bersikap positif terhadap orang lain, ya. Lalu dia juga dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Itu dikatakan menuju well-being. Sedangkan kesadaran penuh, mindfulness itu sebagai dasar penguatan dari 5 KSE yang akan memunculkan berbagai perasaan, seperti perasaan yang tenang, stres menjadi berkurang, pikiran menjadi jernih, serta fokus dan bersemangat dalam pembelajaran. Cara
mengimplementasikan PSE itu di kelas dan di sekolah itu melalui 4 indikator, yaitu pengajaran yang eksplisit, integrasi dalam praktek pembelajaran, kurikulum akademik, lalu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Jadi ini langsung saya berikan contoh kompetensi sosial emosional yang dikembangkan dalam RPP yang pernah saya buat. Ya, di sini jadi dalam kita mengembangkan KSE dalam RPP tidak perlu mencakup kelima kompetensi. Di sini saya hanya mengembangkan 2 kompetensi, yaitu kesadaran diri dan pengambilan keputusan. Di sini saya lampirkan contohnya dan alasan saya kenapa memilih 2 ini saja. Yang pertama, saya memilih KSE kesadaran diri karena menurut saya teknik ini dapat melatih memusatkan perhatian, melatih fokus sehingga meningkatkan daya konsentrasi dan memberikan rasa segar serta ketenangan kepada peserta didik. Ya, alasan yang kedua, saya memilih KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk melatih peserta didik dalam memeriksa perasaannya, ya, dan mampu menuliskan perasaan yang dialami dan dirasakan dan isi pikirannya setelah menjalani sebuah kegiatan yang menyenangkan. Lalu juga peserta didik dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam menuliskan perasaannya yang dirasakan. Ini salah satu contoh penerapan KSE di dalam RPP pembelajaran saya, ya, Bapak Ibu dapat dilihat di situ. Di pendahuluan saya melakukan teknik stop. Nah, Bapak Ibu lihat. Lalu di bagian penutup juga saya melakukan kompetensi sosial emosional dengan menampilkan roda emosi flutik. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sosial emosional itu tidak hanya dapat dirasakan pendidik saja, tetapi murid juga dapat merasakan dari kegiatan dari kompetensi sosial emosional. Jadi dengan PSE ini diharapkan kita pendidik ini dan murid dapat mengenali dan memahami emosi diri masing-masing yang dirasakan secara baik sesuai kesadaran diri agar tercipta budaya positif di sekolah yang dapat menunjang pembelajaran yang aman dan nyaman. Jadi sekali lagi saya tegaskan, PSE ini sangat penting kita terapkan di dalam pembelajaran kita di kelas, ya Bu Leli. Jadi sebelum setiap kita melakukan pembelajaran di kelas, sebaiknya kita integrasikan dengan PSE ini. Saya kira sampai di sini aja saya menjelaskan tentang PSE.
Kira-kira Bapak Ibu guru super yang ada di SMP Negeri 20 Murong ingin bertanya, saya persilakan. Saya membuka sesi diskusi di akhir dari presentasi saya. Persilakan. Ya, silakan Bu Estri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari presentasi yang tadi Bu Leni sampaikan sepertinya sangat menarik sekali ya Bu ya, karena seperti yang kita jalani saat ini bahwasanya anak-anak itu di dalam kelas karakternya tuh macam-macam ya. Kadang-kadang berelek-elek jadi bisa berkesalahpahaman. Nah, pertanyaan saya, bagaimana upaya terbaik yang dapat kita lakukan sebagai guru dalam meningkatkan keterampilan sosial, emosional, dan kesadaran diri? Terima kasih. Terima kasih ya Ibu Nur Hayati atas pertanyaan yang supernya. Semoga membangun rasa keingintahuan kita yang lebih besar ya Pak Ibu ya. Jadi bagaimana kita menerapkan KSE di dalam pembelajaran kita, itu salah satunya yaitu dengan teknik stop Bapak Ibu ya. Teknik stop itu seperti apa teknik stop? Jadi ini bisa kita praktekkan sekarang juga Bapak Ibu. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu duduk ya, duduk dengan posisi tegak. Ini teknik stop yang saya lakukan. Ayo Bapak Ibu semuanya. Jadi salah satu bagaimana kita melakukan KSI. Jadi duduk dengan posisi tidak menyandar, ya, tidak melakukan kegiatan apapun Bapak Ibu ya. Jadi tangan diletakkan di paha, ya. Tangan diletakkan di paha, tidak menyandar, duduk dengan relax ya. Nah, seperti itu, duduk relax, tidak menyandar pada kursi, badannya tegak ya. Ingat telapak tangannya di paha. Setelah itu tutup mata Bapak Ibu, tutup matanya, lalu dengan nyaman hirup perlahan udara dari hidung Bapak Ibu ya, dari hidung bukan dari mulut, lalu buang perlahan dari mulut ya. Ayo tarik nafas dari hidung, kita rasakan sensasinya, nyamannya, lalu perlahan kita hembuskan kembali dari mulut ya. Kita lakukan beberapa kali. Tarik lagi nafas kita dari hidung perlahan, lalu kita hembuskan kembali dari mulut. Ya, oke Bapak Ibu, bagaimana kira-kira perasaan Bapak Ibu jika kita terapkan kepada murid? Sebelumnya saya tanyakan dulu, bagaimana yang dirasakan sebelum melakukan teknik stop dengan sesudah melakukan teknik stop? Ayo, gimana perasaannya, Ibu Sarita? Lebih tenang. Kata Bu Sarita lebih tenang setelah dia melakukan teknik stop, merasa lebih tenang. Bapak Ibu yang lain apakah merasakan yang sama atau gimana? Kalau Pak Sarijal menjadi lebih santai ya, tadinya stres mungkin ya. Ya, kalau Ibu Masri Mahyuni gimana perasaannya Bu sebelumnya? Sebelumnya tak tertekan. Tertekan Bu. Sebelumnya tertekan Bapak Ibu. Setelah melakukan teknik stop Serasa lega katanya ya. Nanti banyak beban pikiran. Jadi kita memang perlu ya. Kalau Ibu Hadayana seperti apa Bu? Sebelum lebih santai. Oh, berarti sesudah melakukan teknik stop rasa lebih santai. Begitu juga anak-anak murid kita Bapak Ibu. Kadang mungkin bukanlah
Bapak Ibu saja, mungkin saya sendiri pun melakukan pembelajaran mungkin terlalu ekstra mungkin sehingga siswa-siswa menjadi jenuh di kelas. Jadi kita selipkan kompetensi sosial emosional salah satunya dengan teknik stop. Teknik stop bisa kita lakukan setelah berganti jam. Misalnya anak itu kan sudah belajar di jam pertama, kedua, tanpa keluar main masih jam ketiga kan. Jadi kan anak itu udah suntuk mungkin ya dengan pelajaran yang sudah masuk sebelumnya, mata pelajaran sebelumnya ya. Jadi kita masuk, kita duduk untuk pendahuluan kita boleh kita lakukan teknik stop ini kepada anak supaya anak menjadi lebih rileks dalam menerima pembelajaran kita ya. Kalau memang anak itu sudah istirahat, teknik stop bisa kita berikan di pertengahan di kegiatan inti pembelajaran ya. Di kegiatan inti di mana itu ya? Misalnya ada presentasi. Jadi sebelum anak itu presentasi ke depan, jadi kita buat teknik stop kepada murid-murid kita agar setelah dia melakukan kegiatan pengerjaan LKPD dan pemahaman materi di kelompok, mungkin dia merasa stres atau merasa tertekan dengan tugas tersebut. Jadi sebelum dia mempresentasikan pekerjaannya, kita boleh melakukan teknik stop. Jadi untuk merelakskan anak tersebut ya, karena kita juga ada rasa jenuhnya, mungkin ada rasa penat juga dalam masuk kelas, mungkin jam-jamnya banyak ya. Jadi boleh di kantor setelah istirahat kita juga melakukan teknik stop untuk kita merilekskan pikiran kita ya, ibu-ibu, bapak. Ya itulah jadi tentang PSE, pembelajaran sosial emosional dengan 5 kompetensi sosial sosial emosionalnya. Ya, untuk yang lain sebenarnya bukan hanya teknik stop aja Bapak Ibu ya. Jadi banyak. Jadi untuk melakukan KSE ini, contohnya misalnya mau masuk kelas, anak berbaris dulu, lalu kita melakukan kesepakatan kepada anak, masuk kelas mau bagaimana, ya kita tempel kertas di dinding, misalnya mau pelukan, kayak anak SD kan, jangan pukul dulu kertasnya lalu pelukan, atau mau pos gitu kan. Jadi macam-macam teknik yang bisa kita lakukan. Selain itu juga ice breaking juga salah satu termasuk kompetensi sosial emosional ya, melakukan ice breaking untuk merelakskan perasaan kita ya. Karena kalau kita ada jemu-jemu, nanti ujung-ujungnya emosi ya kan. Bukan hanya kita yang kudu juga sama. Jadi untuk menghindari emosi meluap, sebaiknya kita lakukan kompetensi sosial emosional. Terpenting dan terkhusus di dalam pembelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya materi sosial pembelajaran sosial emosional, kita bisa mengontrol emosi dalam diri kita masing-masing agar kita dapat mengenali diri kita sendiri, juga kita dapat berinteraksi lebih baik lagi dengan orang-orang di sekitar kita ya Bapak Ibu. Itu sangat penting sekali. Jadi saya rasa cuma atau ada lagi pertanyaan lain? Kak Ijal ada? Tidak, ya. Leli ada? Ada yang bertanya lagi? Kak Ijal? Ya silahkan Pak Ijal. Ibu, saya mau tanya. Untuk di kelas, setiap kita masuk kelas, teknik stop itu bisa kita lakukan berapa kali dalam setiap kita masuk gitu maksudnya? Maksudnya setiap kita masuk berapa kali teknik stop? Oh iya, pertanyaannya bagus ya Pak Sarijal. Jadi teknik stop ini bisa kita lakukan sebanyak 1 kali saja kepada di setiap pembelajaran kita ya. Jadi
saat kita bertemu pembelajaran 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran itu kita lakukan 1 kali saja, boleh di awal, boleh di pertengahan kegiatan inti, ini boleh di pendahuluan ya Kak Ijal ya, boleh di kegiatan inti kayak yang tadi saya jelaskan. Sebelum kita anak-anak presentasi kita lakukan teknik stop boleh, lalu dilakukan juga setelah presentasi juga boleh ya Bapak ya, di kegiatan penutup. Nah, jadi cuma cukup 1 kali saja. Setelah itu apakah dalam pembelajaran ini cuma boleh teknik stop aja gitu kan? Nah, kita boleh melakukan ice breaking lainnya seperti tepuk-tepuk semangat ya. Nah, itu boleh tuh Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya teknik stop saja saya bilang tadi kan. Jadi banyak sekali kompetensi untuk menunjang kompetensi sosial emosional ya. Jadi banyak sekali. Jadi model-model ya itu macam-macam tepuk-tepuk. Itu namanya ice breaking ya. Jadi boleh senam-senam seperti itu. Nah, seperti itu Pak Ijal. Iya, sama-sama Pak Ijal. Ada pertanyaan lain lagi Bapak Ibu? Ya, saya rasa sudah untuk materi pembelajaran sosial emosional dengan 5 kompetensi sosial emosional ini, Bapak Ibu super yang ada di SMP Negeri 2 Ngoro dapat memahaminya dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya di dalam kita memasuki kelas saja di dalam pembelajaran, tetapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena PSE ini sangat penting dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf jika seandainya ada kata-kata saya yang kurang pantas dan menyinggung Bapak Ibu sekalian. Jika memang ilmu ini bermanfaat, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ice breaking. Boleh ice breaking terakhir? Ice breakingnya biar semangat kita bergerak aja Bapak Ibu ya, karena udah siang ya.